Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya ya bisa benar. Akhirnya ini namanya apa ya, nge-tweak. Wah, nge-tweak jago nih. Jadi nggak bisa sana, coba di sini ada plan A, plan B gitu ya. Iya, Keren, iya, walaupun iya. kita telat dikit nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, inilah kecanggihan teknologi, tapi memang harus siap dengan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi gitu Betul, ya, Pak ya. Jadi benar-benar harus mungkin benar-benar bisa belajar dong ya, Pak Idam. betul, betul. Jadi canggih juga ya tim tim Radio Suara Sidoarjo. Jadi cepat gitu ya. Nggak bisa di sini, kan berarti oh berhenti deh siarannya enggak. Nggak. Jadi coba Pak, oke pakai di itu di telepon biasa, oke mungkin nanti di line, oh, macam-macam lah. Yang penting bisa gitu ya. Oke, alhamdulillah. Pagi ini bisa menyapa juga sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung pagi ini. Sahabat kita langsung loh ini ngobrol dengan narasumber kita dari Jakarta khusus untuk kita belajar tentang digital business ya. Pak Idam, hari ini nanti kita akan lanjutkan pembahasan SEO analisis pada konten marketing WordPress dengan storytelling ya. Ini yang di bagian yang kedua. Jadi kalau Yang kedua, yang belum mengikuti, insya Allah masih nggak tertinggal jauh ya, karena masih baru di bagian yang kedua nih. Ya, ulang dikit ya, ngerti. Karena konten marketing ini udah panjang banget ya Mbak Tika. ya. Insya Allah minggu depan kita udah ke content marketing dengan personalization. Nah ini personalization ini gabungan dari yang awalnya dulu kenal localization dan sekarang kan storytelling ya. Ya. Nah ini nanti campur lagi dengan human centric marketing. Jadi Ya. personalize. Istilahnya dalam bahasa di Indonesia kan personalisasi secara personal ya, one to one. Dan one to many, Assalamualaikum warahmatullahi. one to one. Ya. Nanti ada human centric marketing, ketika orang masuk tuh nggak langsung lihat artikel, tapi lihat dulu navigasinya kemana, seperti yang saya sebutkan minggu kemarin. Navigasi contohnya mudah nggak gitu ya. Misalnya kalau ada dia jualan apa gitu, di situ ada chartnya gitu ya, ada chartnya, terus habis chart check out gitu ya, habis check out mau bayar kemana, ketika mau bayar kemana bingung, ya udah nggak ini lagi, udah nggak personalization, udah nggak ada, artinya kesel belinya, kesel akhirnya kabur gitu. Kita langsung quiz ya, biar saya nggak lupa ya. Saya mau bahas ini Mbak Tika, apa namanya, SEO sendiri ya, kan ada 14 bagian ya untuk analisis. Kemarin-kemarin kita bahas readability analysis, analisa keterbacaan, sekarang analisa SEO sendiri atau search engine optimization. Jadi ada 14, saya sebutkan ulang lagi ya. Ada, ini penting banget, key phrase in title, frasa kunci dalam judul, terus 2 key phrase in slide, frasa kunci dalam tautan atau link, bahasa Indonesia-nya. 3 key press lens, panjang frasa kunci, 4 SEO title width, panjang judul SEO, terus previously used key press, frasa kunci yang sudah digunakan, 6 key press in introduction, frasa kunci dalam pendahuluan, 7 key press subheading, frasa kunci pada subjudul, 8 key press density, sebaran atau kepadatan frasa kunci, 9 interlinks, 10 hyperlinks, 11 image out attributes, 12 text length, panjang artikel, 13 key press in meta description, 14 meta description lain. Banyak sekali ya, Pak Idam, masih ada 14 sekian. Yang nggak perlu pusing sih. Kan ada minimal posting, ada moderate posting, ada yang advance, ini termasuk advance. Tapi minggu kemarin keren-keren berarti ya pertanyaannya. Tahu tuh saya loh. Pertanyaannya sampai ke jeruannya itu. Keren-keren itu ya nanya, ini ya masyarakat Sidoarjo ya. Iya Wah, kayaknya ya. hebat, hebat. Minggu kemarin sih soalnya sama Karin ya. Ini hari ini pagi ini kita ganti tim nih. Pagi ini saya Oke. bersama Rama Eka yang bertugas. Wah, Nah, ini cowok-cowok tapi nih, kemarin cowok. itu kayaknya yang gabung itu yang nontonnya di Twitter, Pak. Banyak yang DM. Oke, hebat ya. Jadi ada Saya pertanyaan nggak bisa lagi. cek kalau Instagramnya Suara Sidoarjo, yang bisa cek teman-teman redaksi ini. Pertanyaannya cukup bagus banget itu pertanyaannya. Benar-benar ngerti banget. Artinya begini, seperti sahabat Suara Sidoarjo ketahui ya, tanggal 5 Agustus kemarin, di PS Biro Pusat Statistik mengumumkan, belum mengumumkan apa gitu, kita mengalami kontraksi negatif gitu ya.
Jadi dua kuartal berturut-turut mengalami negatif, artinya katanya kata CNBC biasalah berita ya, kita masuk resesi teknikal, ya, resesi teknikal. Tapi nggak perlu khawatir, ini kan baru mulai kuartal 3, jadi nanti bisa rebound ya. Rebound artinya bisa naik lagi, ya, insya Allah ya. Jadi sahabat Suara Sidoarjo ya jangan tunggu digital ini benar-benar, karena ada CNBC itu mewawancarai seorang praktisi keuangan, Mbak Tika. Kalau Mbak Tika kenal udah lama ya. Aidil Akbar tahu nggak? Itu udah lama banget tuh. Aidil Akbar, Sakir Senduk waktu saya tahun 2006 itu udah ada itu beliau-beliau. Saya waktu tahun 2006, era 2 tahun itu saya benar-benar banyak belajar mengenai finance, mengenai investasi, mengenai entrepreneur. Ya kan saya ikut sekolahnya Budi Chandra, Bapak Budi Chandra itu Entrepreneur University. Jadi saya belajar di tahun-tahun itu. Jadi beliau menyarankan bagi yang sekarang kan katanya yang benar sih kata BPS itu kita mengalami kontraksi negatif, pas kontraksi pasti negatif ya. Artinya apa? Kita harus menyimpan uang yang liquid itu artinya mudah dicairkan ya. Jangan berinvestasi atau berinvestasi yang dilakukan yang long horizon seperti saham liquid, contohnya apa, emas, tabungan, dia ada uang jaga-jaga gitu ya. Nah, nanti yang saya bahas ini forex liquid juga mati ya, karena harian kan. Tapi beresiko, hati-hati beresiko. Makanya sahabat Suara Sidoarjo mulailah sekarang juga, jangan sampai nunggu ini udah resesi teknikal, habis itu nggak tahu. Tapi mudah-mudahan, karena di kawasan kita Asia Tenggara udah resesi semua. Teknikal ya, teknikal artinya kan bisa rebound. Beda dengan yang fundamental, kan ada istilah fundamental, teknikal fundamental udah sosial. Mungkin kita masih teknikal ya. Teknikal artinya kita harus banjiri rupiah di dunia. Rupiah ini kurang kan beredar. Jadi ketika negara memasuki resesi biasanya ekspor impornya mandek gitu ya. Kedua, transaksi berjalannya berkurang gitu. Transaksi berjalan maksudnya apa? Uang di masyarakat nggak beredar, rupiah kan berkurang. Berkurang terjadi dengan resesi teknikal. Makanya perlu disuntik lah ya. Disuntik artinya apa? Masyarakat perlu membelanjakan ini ya supaya rupiah beredar lagi kan. Sekarang kan belanja ditahan-tahan ya, kebanyakan online. Makanya sahabat Suara Sidoarjo mulailah digital, jangan tunggu, ini waktu berjalan terus. Ya. Tapi keren-keren pertanyaan kemarin ya. Nah ini, tapi sayangnya kalau cuma nanya pas programnya, terus gak ikutan kuis itu rugi banget ya Pak Idam, sayang banget. Rugi banget. Iya. Jadi sayang banget kalau sudah ikut mengikuti program dialognya terus gak ikutan kuisnya. Nah ini nanti hadiahnya saya aja deh yang ambil. Kalau nggak ada yang mau terima ya Mbak Tika aja gitu. Pertanyaan kuis ya, berarti biar saya nggak lupa ini. Tadi ada 14 SEO analisis atau analisa SEO itu berhubungan dengan botnya Google. Pertanyaannya masih berhubungan juga, jadi kan kalau ini berhubungan subheading ya, subheading itu nomor berapa ya, di press in subheading jadi kata kunci di dalam satu subheading, misalnya Roti Brota kan di heading pertama, terus itu Roti Brota apa sih itu subheading ya, subjudul pertama, terus subjudul kedua harga Roti Brota, subjudul ketiga mungkin cara